Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Isnadila Fitara. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Baiklah, kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai decision tree atau pohon keputusan. Baiklah, pasti teman-teman belum banyak yang mengetahui apa sih decision tree. Decision tree adalah suatu diagram berupa pohon-pohon bercabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian tak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya adalah kriteria keputusan. Nah, kriteria keputusan ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah dominasi nilai, yang kedua adalah tingkat aspirasi, yang ketiga adalah dominasi stokastik, dan yang terakhir adalah nilai harapan atau expected value. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya adalah aturan pembuatan diagram keputusan dan tahapan pembuatan decision tree yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Desi Widyaningsih. Baiklah, saya Desi Widyaningsih dengan NPMF 1A 023003 akan menjelaskan tentang aturan pembuatan decision tree atau diagram keputusan. Yang pertama, tentukan alternatif keputusan. Yang kedua, tentukan tanggal evaluasi. Yang ketiga, tentukan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal. Kemudian yang keempat, tentukan keputusan atau tindakan lanjutan. Yang kelima, tentukan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Yang keenam, kumpulan alternatif kejadian dan tindakan pada setiap simpul harus saling meniadakan. Yang ketujuh, kumpulan alternatif dan kejadian harus ada di setiap simpul minimal 1. Yang kedelapan, gambarkan kejadian-kejadian dan keputusan-keputusan secara kronologis. Kemudian yang terakhir, 2 atau lebih simpul kejadian yang tidak dipisahkan oleh simpul keputusan, maka urutannya dapat ditukar. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai tahapan pembuatan decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama, definisikan secara rinci dan jelas masalahnya. Kemudian yang kedua, gambarkan struktur pohon keputusan. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Kemudian yang keempat, menentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Kemudian yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung IMV. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Selanjutnya adalah materi mengenai tujuan dan asumsi dasar mengenai decision tree dan penetapan nilai payoff yang akan dijelaskan oleh Reisa Anggraini. Hai semua, perkenalkan nama saya Reisa Anggraini Saputri dengan nomor NPMF 1A023013. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan materi tentang tujuan dan konsep dasar decision tree. Apa sih tujuan dari decision tree? Tujuan dari decision tree telah kami rangkum menjadi 3 poin. Poin pertama yakni memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. Poin kedua, menggambarkan pola pikir yang sistematis. Poin ketiga, menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh decision maker sepanjang tahun atau urutan waktu, termasuk seluruh kemungkinan dan outcomes yang akan didapatkan. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari decision tree, kita beralih ke asumsi dasar decision tree. Apa saja sih asumsi dasar yang digunakan dalam proses decision tree? Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam proses decision tree adalah yang pertama, decision maker hanya dapat mengambil satu keputusan saja. Yang kedua, setiap keputusan hanya menghasilkan outcomes tertentu. Yang ketiga, semua proses menggambarkan tahapan waktu.
Setelah kita mengetahui tujuan dan asumsi dasar dari decision tree, selanjutnya kita akan beralih pada nilai payoff. Penetapan nilai payoff. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Dengan demikian, menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, pertama-tama harus ditentukan nilai payoff dari setiap alternatif tersebut. Terima kasih kepada Raisa atas materinya. Selanjutnya adalah materi mengenai nilai peluang atau kemungkinan yang akan dijelaskan oleh Resti Milianti. Nilai peluang atau kemungkinan. Setiap alternatif kemungkinan harus ditentukan nilai peluangnya. Penetapan nilai peluang dari setiap kejadian ditentukan secara subjektif. Nilai kemungkinan subjektif. Didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai ekonomi yang diharapkan. Expected Monetary Value atau EMV tertinggi. Formula EMV adalah EMV sama dengan sigma dalam kurung probability dikali nilai poin yang diharapkan. Baiklah teman-teman, dari materi tersebut, agar kita lebih memahami mengenai materi decision tree ini, kami akan memberikan sebuah contoh soal serta menjelaskannya kepada teman-teman. Saya Resti Milianti dengan NPM F1A023-018. Baiklah, saya akan membacakan contoh soal decision tree. 1. Perusahaan Angel adalah perusahaan skincare yang menjual berbagai jenis skincare. Serum Angel adalah produk yang sangat viral. Pada puncaknya, penjualan dapat mencapai 25% dari keseluruhan penjualan serum dipasarkan. Namun, akhir-akhir ini penjualan menurun dan hanya dapat menguasai 9% saja. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan akan melakukan kajian. A. Mengembangkan produk. B. Meneruskan usaha seperti biasa. C. Menghentikan produksi. Jika hasil pengembangan positif dan produk baru kemudian dipasarkan, maka perusahaan akan dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu jika tingkat penjualan tinggi, perusahaan memperoleh keuntungan 50 juta. Tetapi jika tingkat penjualan rendah, perusahaan akan rugi 15 juta. Bila hasil pengembangan positif tetapi perusahaan memutuskan untuk tidak memasarkan produk baru, maka perusahaan rugi sebesar 5 juta, yang merupakan biaya untuk proyek pengembangan. Jika perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan proyek pengembangan, melainkan memasarkan produk lama, maka diharapkan akan 40 juta. Jika hasil penjualan tinggi, tetapi jika penjualan rendah, perusahaan akan rugi 15 juta. Jika perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama setelah mengetahui bahwa hasil proyek pengembangan negatif, maka akan diperoleh adalah hasil pada poin 2 dikurangi dengan biaya penelitian. Tetapi, bila perusahaan menghentikan produksi, maka kerugian yang diderita adalah 5 juta. Dan ini adalah merupakan biaya proyek pengembangan untuk mengetahui berapa besar peluang bahwa proyek pengembangan akan berhasil. Perusahaan melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan tetap slip perusahaan, dan lembaga penelitian diperoleh hasil bahwa peluang berhasilnya pengembangan produk adalah 80%. Sedangkan peluang gagal adalah 20%. Kedua perusahaan kemudian mengadakan diskusi dengan Departemen Marketing untuk melakukan perkiraan terhadap tingkat penjualan. Bila proyek pengembangan positif dan dihasilkan produk baru, maka peluang untuk mencapai tingkat penjualan tinggi adalah 90%, sedangkan penjualan rendah adalah 10%. Bila produk lama tetap dipasarkan, maka peluang untuk memperoleh tingkat penjualan tinggi adalah 30%, sedangkan peluang tingkat penjualan rendah adalah 70%. Pertanyaannya, gambarkan pohon keputusan dan tentukanlah pilihan yang terbaik. Nah, dari kasus tersebut kita sudah bisa menggambarkan pohon keputusan. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan pilihan manakah yang terbaik, yaitu caranya adalah dengan mengalihkan masing-masing alternatif dari payoff yang diharapkan tersebut dikali dengan probabilitas atau kemungkinan dari masing-masing alternatif. Baik, yang pertama kita akan menghitung bagaimana nilai efektif monetary value untuk pasarkan produk baru. Kita akan menghitung bagaimana nilai efektif monetary value untuk pasarkan produk baru, yaitu dengan cara mengalihkan antara 0,9 kali 50 juta ditambah 0,1 dikali negatif 15 juta, hasilnya adalah 43,5 juta. Sementara
Kalau untuk alternatif tidak dipasarkan, kita jangan hitung dulu itu nilainya rugi 5 juta. Baik, kemudian setelah itu kita akan menghitung bagaimana efektif monetar value ketika proyek pengembangannya adalah negatif. Negatif di sini adalah ada buat kemungkinan yaitu pasarkan produk lama. Bagaimana cara memasarkan produk lama atau expected monetary value untuk pasarkan produk lama? Yaitu dengan cara mengalihkan 0,3 kali 35 juta ditambah 0,7 kali negatif 20 juta. Hasilnya adalah negatif 3,5 juta. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung kalau seandainya proyek dilakukan atau proyek tidak dilakukan pengembangan, tetapi perusahaan berjalan seperti biasa. Artinya, di sini ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah. Bagaimana cara menghasilkan atau mencari efektif monetary value ketika kita meneruskan aktivitas seperti biasa itu dengan melarikan antara 0,3 dikali 40 juta ditambah 0,7 dikali negatif 15 juta, hasilnya yaitu 1,5 juta. Oke, nah setelah kita hitung, kemudian kita bandingkan apakah pengembangan proyek ini adalah merupakan alternatif terbaik atau menghentikan produksi di daerah alternatif terbaik atau meneruskan seperti biasa. Hasilnya 1,5 juta, menghasilkan produksi hasilnya adalah 0. Maka kita akan menghitung bagaimana kalau proyek pengembangan baru ini dilakukan, yaitu dengan cara kita kalikan antara 0,8 dikali 43,5 juta ditambah 0,2 kali negatif 3,5 juta, hasilnya adalah 34,10. Sehingga kita dapat melihat dari ketiga alternatif ini, mana yang memberikan nilai expected monetary value yang tertinggi itulah yang dipilih. Sekarang kita akan melihat proyek pengembangan produk baru nilainya 34,10 juta, menghentikan produksi yaitu 0 dan teruskan seperti biasa adalah 1,5 juta. Sehingga kita dapat menyimpulkan adalah perusahaan sebaiknya melakukan proyek pengembangan karena memberikan nilai efektif monetary value tertinggi yaitu sebesar 34,10 juta. Baiklah, sekian materi mengenai decision tree ini dari kelompok 10. Saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.